Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana, NPM 2001011098. Saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran, saya akan menjelaskan tutorial menghitung tingkat kesukaran, daya beda soal, validitas, dan reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tingkat kesukaran dan daya beda soal. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, inilah video cara menghitung tingkat kesukaran dan daya beda soal menggunakan Microsoft Excel. Untuk rumus tingkat kesukaran yaitu P sama dengan B per JS. B jumlah siswa yang menjawab benar, JS adalah jumlah peserta tes. Nah, dari hasil perhitungan tersebut maka akan didapatkan angka-angkanya adalah dari rentang 0 sampai 1. Bisa teman-teman lihat di sini saya mengambil rumus dari pendapat Suharsimi Arikunto. Langsung saja kita akan melakukan analisisnya. Yang pertama, setelah data diinput, di sini ada 10 responden dan 10 butir soal. Kita hitung jumlah siswa yang menjawab benar pada masing-masing butir soal dengan menggunakan rumus sama dengan sum kemudian kita blok butir soal 1 dari responden 1 sampai 10. Enter. Kemudian sudah didapat jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal 1. Kemudian kita draft ke kanan sampai ke butir soal 10. Nah, sudah ada nilainya masing-masing pada jumlah siswa yang menjawab benar. Kemudian JS ini adalah jumlah peserta tes. Nah, di sini ada 10 responden atau 10 jumlah peserta tes, maka kita tulis 10. Nah, kita draft saja agar mempersingkat. Sudah, kemudian kita cari tingkat kesukarannya menggunakan rumus sama dengan B per JS. P sama dengan B per JS, yaitu B dibagi JS. Kita enter. Nah, sudah mendapatkan nilai tingkat kesukaran pada butir soal 1. Kemudian kita tinggal draft saja ke kanan. Oke, sudah. Kemudian kita mencari kategorinya. Nah, di sini menurut Suharsimi Arikunto untuk rentang P dari 0,00 sampai 0,30 kategorinya adalah sukar, 0,31 sampai 0,70 kategori sedang, 0,71 sampai 1,00 kategori mudah. Nah, sini menggunakan rumus sama dengan if tingkat kesukaran yang pada butir soal 1 kurang dari 0,30. Titik koma, tanda petik 2, sukar, tanda petik 2, kemudian titik koma, if, kita ketik ulang lagi, if, kemudian klik tingkat kesukarannya kurang dari 0,70. Titik koma, tanda petik 2, sedang,
tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2, mudah, tanda petik 2. Nah, kemudian kita tutup kurung. Tutup kurungnya kita sesuaikan dengan yang depan, karena di situ ada 2, maka kita tutup kurungnya ada 2. Kemudian kita enter. Nah, sini sudah ada hasilnya. Kategori pada butir soal 1 tingkat kesukaran 0,6 adalah sedang. Kemudian kita draft saja ke kanan sampai ke butir soal 10. Nah, sudah mendapat jawaban dari kategori butir soal 1 sampai ke 10. Kemudian kita untuk mencari kategori ada berapa sukarnya, sedang, dan mudahnya. Ini menggunakan rumus sama dengan countif kemudian kita blok kategori yang ini, kita blok sampai ke butir soal 10. Kemudian titik koma, dalam tanda petik 2, sukar. Enter. Kategori sukar terdapat 1, kemudian yang sedang sama saja, rumusnya sama dengan countif. Kita blok kategorinya sampai ke butir soal 10. Titik koma, sedang, enter. Sudah ada hasilnya. Kategori sukar terdapat 1 soal dan 5 soal sedang, 4 soal mudah. Selanjutnya kita akan mencari cara menghitung daya beda soal. Jadi di sini sudah terdapat data yang dimana ada 10 responden dan 10 butir soal. Sebelum kita mencari daya pembeda soalnya, kita cari tahu dulu nilai skor total dan jumlahnya. Nilai skor total yaitu menggunakan rumus sama dengan sum kita blok responden A dari butir soal 1 sampai ke butir soal 10. Kemudian kita enter. Nah, sudah mendapatkan skor totalnya pada responden 1, maka kita draft saja ke bawah. Nah, kita akan masuk ke daya pembedanya, yaitu batas atas, batas bawah, jumlah peserta tes batas atas, dan jumlah peserta tes batas bawah. Sebelum kita mencari nilai tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu BA, BB, JA, JB, dan D. Nah, di sini sudah ada keterangannya, jadi teman-teman tinggal melihat saja yang ada di kolom. Nah, selanjutnya kita urutkan dulu skor terbesar sampai terkecil. Kita blok skor total, kemudian masuk ke sort and filter, klik sort largest to smallest, klik sort. Nah, sudah berurutan dari yang terbesar dan yang terkecil.
Kemudian kita pisahkan antara kelompok batas atas dan kelompok batas bawah. Kita blok kelompok batas bawah. Kemudian cut. Kemudian kursornya kita terserah mau ditaruh di mana, sesuai yang kita inginkan. Misal di sini saya ditaruh jarak 3 baris, kemudian kita paste. Nah, sudah terpisahkan. Kemudian kita cari kelompok batas atas, BA. Menggunakan rumus sama dengan sum, kita blok butir soal 1 yang responden kelompok batas atas dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian kita enter. Selanjutnya kita draft ke kanan. Oke, sudah. Kemudian kita cari kelompok batas bawah. Rumusnya sama saja seperti kelompok batas atas, yaitu sama dengan sum kita blok. Untuk jumlah peserta tes batas atas, JA, karena kelompok batas atas di sini ada 5 dan kelompok batas bawah ada 5, kita tulis 5. JB-nya ada 5 juga. Nah, kemudian kita mencari daya bedanya. Daya beda, yaitu menggunakan rumus D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, sama dengan kita klik BA dibagi JA dikurang BB dibagi JB. Enter. Kemudian kita draft saja ke kanan sampai ke butir soal 10. Oke, saya ulangi. Sama dengan kelompok batas atas dibagi 5 dikurang kelompok batas bawah dibagi 5. Enter. Kita draft sampai ke butir 10. Sudah ketemu hasil dari daya beda soal. Kemudian kita cari kategorinya. Menggunakan rumus sama dengan if kita klik daya beda kurang dari 0 titik koma itu termasuk JS itu jelek sekali. Kemudian titik koma IF klik daya bedanya
kurang dari sama dengan 0,20 titik koma tanda petik J kemudian IF kita tulis ulang rumus yang tadi kurang dari sama dengan 0,40 itu termasuk cukup. Kurang dari sama dengan 0,70 titik koma termasuk baik titik koma BS. Sorry, ini ada tanda petik 2 BS baik sekali. Kemudian dalam kurung kita sesuaikan, kemudian enter. Nah, kemudian kita tinggal drag saja ke kanan sampai ke butir soal 10. Untuk mencari ada berapa jumlah soal yang kategorinya jelek, cukup, baik sekali, atau sebaiknya dibuang, itu menggunakan rumus sama saja yang seperti di tingkat kesukaran, yaitu sama dengan countif kita blok kategori tanda titik koma tanda petik termasuk jelek, kita enter. Kemudian untuk cukup sama saja rumusnya, kita ketik cukup. Ini adalah JS, jelek sekali. Oke, jadi untuk soal kategori jelek ada 4, kategori cukup ada 1, baik 3, baik sekali 2, dan untuk jelek sekali 0. Nah, itulah cara menghitung daya pembeda soal. Kemudian kita akan mencari validitas dan reliabilitas, yaitu kita tentukan dulu skor totalnya. Nah, di sini ada 20 responden dan 10 butir soal atau 10 variabel.
Untuk mencari skor totalnya yaitu menggunakan rumus sama dengan sum kita blok responden 1 dari variabel 1 sampai 10. Enter. Sudah mendapatkan skor totalnya dari responden 1, kemudian kita draft ke bawah sampai responden ke-20. Nah, untuk menghitung R hitungnya adalah sama dengan Corel kemudian menggunakan tabel bantu untuk mempermudah. Untuk array satunya adalah variabel 1 dari responden 1 sampai 20. Kemudian array 2-nya adalah skor total dari responden 1 sampai 20. Kemudian kita kunci menggunakan Fn dan F4. Oke. Kemudian kita draft. Nah, sudah diketahui R hitungnya dari setiap variabel 1 sampai variabel 10. Kemudian untuk mencari R tabelnya kita menggunakan tabel nilai korelasi, yaitu jika respondennya 20 maka R tabelnya adalah 0,44. Tapi kalau respondennya 10 adalah R tabelnya 0,632, ya disesuaikan gitu ya. Jadi sini respondennya ada 20 maka R tabelnya adalah 0,444. Kita ketik saja 0,444. Kemudian kita draft. Untuk mencari kategori menggunakan rumus sama dengan if kemudian menggunakan tabel bantu untuk logical testnya. R hitung, kita klik R hitung lebih besar dari R tabel. Klik R tabel, kemudian value if true, kita ketik valid dan value is if false, tidak valid. Oke. Kemudian kita draft saja kanan. Nah, ini untuk mencari validitas. Kemudian kita mencari reliabilitas, yaitu kita mencari varian terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan var blok variabel 1 dari responden 1 sampai ke responden 20. Kemudian enter. Kita tinggal draft saja ke kanan. Selanjutnya untuk mencari jumlah varian menggunakan rumus sama dengan sum kita blok varian dari variabel 1 sampai variabel 10. Enter. Untuk mencari varian total menggunakan rumus sama dengan var klik blok skor total dari responden 1 sampai 20.
kemudian enter. Yaitu kriteria pengujian nilai acuan di sini adalah 0,6. Kemudian untuk nilai Cronbach alpha rumusnya adalah N per N dibagi N dikurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varian dibagi varian total. Yaitu di sini N itu adalah jumlah respondennya atau jumlah siswa peserta tes, ada 20, maka di sini saya tulis N 20. Oke, sama dengan 20 dibagi N dikurang 1. N kurang 1 adalah 19. Dikali dalam kurung 1 dikurang jumlah varian dibagi varian total. Sudah mendapatkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,629. Nah, untuk kesimpulannya, dasar pengambilan keputusan, jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 maka berkesimpulan reliabel. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6 maka berkesimpulan tidak reliabel. Nah, untuk mencari data ini reliabel atau tidak reliabel adalah menggunakan rumus sama dengan if kemudian menggunakan tabel bantu nilai Cronbach lebih dari nilai acuan. Nah, untuk value if true ini kita ketik reliable. Yang value is if false kita ketik tidak reliable. Kemudian oke. Nah, di sini 0,629 maka berkesimpulan reliable karena di sini dasar pengambilan keputusannya ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tingkat kesukaran, daya beda soal, validitas, dan reliabilitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.